Halo teman-teman, perkenalkan saya Yusiko David Anggana dari Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Madiun, kelas 5A dengan NIM 2232090027. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang pengenalan aset lancar guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan. Poin materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama ada pengertian aset lancar, yang kedua ada jenis-jenis aset lancar, yang ketiga ada kegunaan aset lancar, dan yang keempat ada komponen utama aset lancar. Untuk poin yang pertama, apa itu aset lancar? Aset lancar adalah semua jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat dengan mudah diubah menjadi kas atau digunakan dalam kegiatan operasional dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dan untuk contoh dari aset lancar itu sendiri ada yang pertama kas, yang kedua piutang usaha, yang ketiga persediaan dan juga investasi jangka pendek. Aset lancar berfungsi sebagai yang pertama yaitu penjaga likuiditas, di mana aset lancar memastikan perusahaan memiliki cukup uang tunai atau aset yang mudah dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kewajiban jangka pendek. Kemudian yang kedua yaitu mendukung operasional, di mana aset lancar mendukung kelancaran aktivitas operasional sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pembiayaan kebutuhan jangka pendek, di mana aset lancar memberikan sumber daya yang cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan finansial perusahaan dalam jangka waktu dekat tanpa harus mengambil uang tambahan. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis aset lancar. Untuk jenis yang pertama ada kas dan persediaan, yang kedua ada piutang perusahaan, dan yang ketiga ada investasi jangka panjang. Untuk jenis yang pertama yaitu kas. Kas adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan baik di bank maupun di tempat lain. Untuk jenis yang kedua yaitu persediaan. Persediaan adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Untuk jenis yang ketiga ada piutang perusahaan. Piutang perusahaan adalah uang yang harus dibayar oleh pelanggan atau pihak lain atas barang atau jasa yang telah diberikan perusahaan. Untuk jenis yang keempat ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang bisa dijual atau dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Untuk poin yang ketiga, siapa saja yang memerlukan aset lancar? Aset lancar diperlukan dalam berbagai pihak. Yang pertama yaitu perusahaan, di mana perusahaan memerlukan aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan untuk membiayai operasional sehari-hari, seperti membayar gaji karyawan, biaya produksi, dan kebutuhan modal kerja. Kemudian yang kedua bagi investor. Investor melihat proporsi aset lancar dalam laporan keuangan untuk melihat likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian yang ketiga bagi kreditor, di mana kreditor biasanya akan menilai aset lancar perusahaan seperti kas, piutang, atau persediaan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang keempat yaitu bagi manajemen perusahaan, di mana manajemen perusahaan memastikan kelancaran operasional sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Kemudian yang terakhir yaitu bagi pemerintah, di mana pemerintah memantau likuiditas dan kesehatan keuangan perusahaan melalui aset lancar guna menetapkan kebijakan pajak atau mendeteksi potensi masalah keuangan pada sektor bisnis tertentu. Untuk poin yang keempat yaitu komponen-komponen aset lancar. Komponen utama dari aset lancar dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kas dan setara kas, yang kedua piutang usaha, yang ketiga persediaan, dan yang keempat yaitu beban dibayar di muka. Kas dan setara kas itu sendiri ialah uang tunai yang dimiliki perusahaan, termasuk saldo di bank dan setara kas yang mudah dicairkan. Untuk piutang usaha adalah uang yang harus diterima perusahaan dari pelanggan atau pihak lain atas penjualan barang atau jasa yang telah diberikan oleh perusahaan.
Untuk persediaan yaitu barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku, barang jadi, atau barang dalam proses. Dan untuk beban dibayar di muka adalah pembayaran yang telah dilakukan untuk biaya yang manfaatnya akan diterima dalam periode waktu yang akan datang, seperti asuransi atau sewa yang dibayar di muka. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian yang telah menonton. See you!